Ya, pengkajian data pada ibu hamil. Jadi pada saat nanti kita memberikan asuhan pada ibu hamil, selalu ada dua data yang kita kumpulkan ya. Dua data itu, yang pertama adalah data subjektif, di mana kita melakukan anamnesa atau tanya jawab atau wawancara, bisa itu kepada si ibunya ya, langsung pada ibunya ketika memang kondisinya memungkinkan, atau bisa juga kepada saudara, suami, atau yang mengantarkan ibu ya, jika kondisi ibu ternyata tidak memungkinkan untuk kita lakukan anamnesa. Misal ibu ada gangguan tertentu, entah itu pendengaran, atau mungkin gangguan kesadaran, atau bisa juga ada yang sedang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga kita tidak bisa menanyakan langsung kepada si ibunya. Jadi kita bisa menanyakan kepada anggota keluarga yang lain yang menyertai ibu pada saat periksa. Nah, di pengkajian data selalu kita awali dengan data subjektif. Ya, selalu kita bertanya dulu, kita menyapa dulu, jangan langsung kita melakukan pemeriksaan fisik karena tentu kita tidak mau ya tiba-tiba ada orang yang pegang-pegang tanpa dia mengenalkan, tanpa adanya informasi kita mau diapakan, pemeriksaan apa yang mau dilakukan seperti itu. Nah, pengkajian data subjektif pada ibu hamil pada saat kunjungan yang pertama dengan kunjungan yang berikutnya akan berbeda. Pada saat kunjungan yang awal, semua data harus kita usahakan untuk bisa dikaji. Nah, sedangkan pada kunjungan ulang, bisa itu kedua, ketiga, dan seterusnya, karena ibu hamil untuk yang tahun sekarang minimal kunjungannya adalah 6 kali. Ya, kalau dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Nah, ada beberapa data yang itu memang akan kita kaji setiap kali ibu datang. Ada juga data-data yang tidak perlu kita lakukan pengkajian lagi ketika si ibu melakukan kunjungan ulang. Tadi, oke, ini untuk kelompoknya ada Mbak Fadia, Mbak Rizka, dan Mbak Ismawarti. Di anamnesa ya, ada biodata, ada riwayat menstruasi, riwayat kesehatan persalinan, kemudian ada sampai riwayat kehamilan. Ibu maaf, izin masuk. Oh iya. PPT-nya masih di slide yang pertama. Oh, kok nggak bisa? Kenapa share screen-nya itu tertulis anu ya? Apa itu? Terpause sih? Ada yang miss sepertinya sebenarnya. Berubah tidak? Berubah ya? Berubah, Ibu. Ya, soalnya keluar ini apa itu? Kayak terpause gitu, nggak mau share. Ya, lanjut ke identitas atau biodata. Tadi sudah disampaikan terkait dengan nama ibu dan juga nama suami ya, perlu kita tanyakan. Selain untuk memperlancar komunikasi, di sini juga pastikan tidak ada kekeliruan, dalam arti ada kalanya mungkin nama ibu sama, pasti suaminya berbeda, seperti itu. Begitu juga dengan data-data yang lain. Ternyata ada kasus ibu sama, suami sama, pasti alamatnya akan berbeda. Kemudian mungkin tingkat pendidikannya akan berbeda, pekerjaannya akan berbeda, sehingga di sini memang selain kita memperlancar untuk komunikasi pada saat kita memanggil pasien ya, itu juga untuk memastikan bahwa memang betul ini asuhan si pasien ini adalah yang akan kita berikan asuhan, jangan sampai keliru dengan yang lain. Kemudian tadi terkait dengan umur ada beberapa pertanyaan dari Mbak Enggi dan Mbak Mutiara Sari. Ya, di buku Gavi punyanya kerjasama antara WHO dan juga Kementerian Indonesia itu dicantumkan kalau usia baik untuk ibu hamil ya di halaman 28 itu disampaikan usia yang bagus adalah 20 sampai 30 tahun ya. Tadi memang mungkin kita harus mencantumkan sumber bukunya untuk penentuan usia kehamilan yang sehat. Tetapi ada beberapa perubahan paradigma ya, karena kita sudah ada peningkatan untuk
ini alat-alat kesehatan, kemudian juga di pelayanan kesehatan yang kita berikan. Jadi untuk usia kehamilan di sini yang sehat adalah sampai usia 35 tahun. Kemudian kenapa tidak diperkenankan kurang dari 20 atau lebih dari 35? Ketika dia kurang dari usia reproduksi sehat, memang di sini yang kita khawatirkan adalah kematangan organ reproduksinya. Ya, organ-organ reproduksi tadi disinggung oleh Mbak Mutiara Sari terkait dengan usia pertumbuhan yang sampai dengan usia 20 tahun. Jadi harapan ketika hamilnya sudah 20 tahun, organ reproduksinya sudah siap. Ya, terkait dengan kematangannya, kemudian kestabilan hormonnya. Karena di kehamilan itu sendiri yang namanya kondisi hormon ya paling memegang peranan penting adalah hormon progesteron dan estrogen. Di situ harus dalam keadaan seimbang agar proses kehamilan bisa berjalan hingga kehamilan aterm atau antara 37 sampai 40 minggu. Kemudian juga terkait dengan kematangan psikologis. Nah, tentu berbeda anak yang dia usia SMA dengan yang sudah kalau 20 tahun kan harapannya kalau yang dia melakukan pendidikan lanjut sudah diploma 3 ya, udah mau lulus 21 sudah lulus diploma 3. Perkembangan psikologis dia tentu sudah mapan terkait dengan seseorang yang menikah kemudian dia hamil, tentu persiapan psikologisnya tidak hanya oh ya aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, tidak, tetapi di situ perlu adanya satu tanggung jawab baru ketika nanti mereka akan menjadi orang tua, ya, kematangan psikologis. Untuk usia di atas 35 tahun, tadi sudah disampaikan oleh penyaji, memang di sini terkait dengan resiko di mana metabolisme tubuh sudah tidak sama ya. Contohnya pada wanita-wanita yang usianya sudah 35 tahun, di sini rentan sekali untuk mengalami adanya hipertensi, ya. Ini dipengaruhi dengan produksi hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu salah satunya adalah membantu untuk menjaga stabilitas dari pembuluh darah. Sehingga pada kondisi fisiologis atau normal jarang ditemukan wanita di bawah usia 35 tahun itu mengalami hipertensi normalnya. Tetapi ketika seseorang itu memang ada risiko, ada faktor keturunan, maka tidak menutup kemungkinan sudah mengalami adanya hipertensi. Nah, jadi risiko hipertensi pada wanita itu mulai di atas 35 tahun atau yang dia mendekati menopause. Karena hormon estrogennya sudah mulai berkurang produksinya. Itu selain dari metabolisme, tadi untuk yang sel telur. Nah, sel telur pada wanita sebenarnya sudah ada sejak kita dalam kandungan, sudah banyak bakal sel telurnya itu sudah ada. Nah, coba kita bayangkan ketika kita ternyata sudah punya dari sejak lahir, nanti baru ketemu kok 36 tahun ya baru hamilnya. Selama rentang waktu 36 tahun pasti mulai dari cuaca. Nah, kalau kita cuaca ya, cuaca, iklim, kemudian makanan yang dikonsumsi, belum kestabilan hormonnya, belum terpapar zat-zat kimia. Nah, tentu akan mempengaruhi dari kualitas sel telurnya. Sehingga resiko terjadinya komplikasi kehamilan, resiko terjadinya kecacatan pada bayi baru lahir akan lebih besar daripada yang dia usia reproduksi sehat. Ya. Tetapi yang namanya jodoh kita nggak tahu ya. Mungkin ada juga yang setelah lulus dapat ijazah. Ada yang nunggu 3 tahun baru dapat jodoh. Tapi ternyata ada juga karena yang di angkatan saya itu berarti sekarang usianya sudah 40-an ya, udah kepala 4 aja, ada yang belum ketemu jodohnya. Nah, karena kita nggak tahu. Jadi ketika memang si ibu ini hamil di atas usia 35 tahun atau yang kurang dari 20 tahun, perhatian kita memang akan lebih khusus lagi, lebih intensif lagi, sehingga proses kehamilannya bisa berjalan dengan normal. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk jenis kelamin, saya kira nggak perlu ditanyakan ya, kecuali kalau pada bayi baru lahir. Nah, kalau pada bayi baru lahir, kita harus tanya jenis kelaminnya. Begitu juga dengan nama orang tua.
nama orang tua kita kaji untuk yang anak-anak atau balita atau bayi. Kalau di sini sudah ada suaminya, oke, kita tanya siapa suaminya. Tapi kalau suaminya nggak ada, nah baru kita tanya orang tuanya. Alamat, selain itu kita juga mengkaji mungkin nggak alamat ibu tempat tinggal itu merupakan satu endemik penyakit tertentu, entah itu penyakit gondok. Nah, itu kan biasanya sering ya, satu desa mungkin ada banyak yang mengalami gondok atau demam berdarah atau malaria, atau yang lebih ekstrim lagi, apakah alamat tempat tinggal ibu adalah tempat lokalisasi ya, yang nantinya harus kita kaji terkait dengan apakah ibu ada keluhan pada saat siklus menstruasinya, misal keputihan yang berlebihan, baunya nggak enak. Nah, ini ibunya tinggal di lokalisasi. Kemudian ada keputihan yang abnormal. Nanti akan kita tanya lagi risiko ada infeksi menular seksual sampai dengan ke pemeriksaan genitalianya. Ya, jadi tapi bukan berarti setiap yang tinggal di situ pasti dia PSK ya, enggak. Cuma kenapa alamatnya di situ? Nah, kita harus kaji. Kemudian suaminya, ada suaminya apa enggak? Oh, enggak ada suaminya, tinggalnya di situ. Oh, kenapa ini? Nah, tapi bukan berarti kita ini ya, kemudian mendiskriminasikan, tidak. Kita tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Umur tadi sudah di depan, mungkin ini bukan penduduk ya, tapi pendidikan. Karena kita nanti akan berkomunikasi sesuai dengan tingkat pendidikan ibu. Kalau yang dia hanya lulusan SD, SMP, di mana istilah-istilah bahasa-bahasa ilmiah tidak bisa dipahami dengan baik, kita harus pakai bahasa yang umum bisa dipahami oleh mereka. Misal anemia, anemia itu apa sih Bu? Oh, anemia itu kurang darah. Nah, kurang darah itu artinya apa? Nah, karena kita tidak akan bisa menyampaikan ke ibu tersebut terkait dengan anemia, ya kan? Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan ini harus kita kaji terkait dengan resiko kemungkinan ibu kelelahan, resiko kemungkinan ibu cedera juga, atau pekerjaan-pekerjaan yang dia beresiko untuk mengalami infertilitas, ya. Contoh pada orang-orang yang dia bekerja di radioterapi, kemudian di tempat-tempat yang bersuhu tinggi, resiko infertilitasnya sangat lumayan, sehingga nanti akan kita hubungkan dengan ini ya, dia menikah berapa tahun ya usia pernikahannya. Oh, ini ternyata memang pekerjaannya berisiko untuk terjadi kesulitan hamil, pernikahannya juga sudah lama, maka di sini pasti anak ini sangat diharapkan. Jadi perawatan kita juga lebih intensif sama seperti yang dia berisiko ke arah umur. Untuk agama dan suku bangsa di sini terkait dengan untuk kebudayaan ya, ada yang ekstrim enggak, selama itu masih tidak mengganggu kesehatan ibu selama kehamilan tidak masalah. Ya, dan juga support ke ibunya kalau kita tahu agamanya ya. Menars ya, ketika kita membacanya adalah menars. Menars itu usia pertama kali datang haid. Kalau telars itu adalah pertumbuhan payudara yang pertama kali. Ya, ada menars, ada telars. Siklus normalnya memang 28. Nah, tadi sambil kita tanya ya, ada perdarahan abnormal atau tidak, ganti balutnya terkait dengan kebersihan, jumlah darahnya juga, termasuk ini yang keluhan selama haid ya. Tadi ada keputihan yang ke arah patologi atau tidak, atau ke arah dismenor. Ya, karena untuk yang dismenor kita harus pastikan bahwa dia memang nyeri haid karena proses menstruasinya, bukan karena gangguan yang patologis. Adanya mioma itu juga nyerinya akan berlebihan, itu harus kita kaji, jangan sampai pas hamil ternyata untuk miomanya juga tumbuh bareng-bareng, tentu akan menyebabkan terjadinya keguguran atau juga kehamilan prematur. HPHT hari pertama haid terakhir sering akan kita gunakan ya untuk HPHT-nya. Kemudian
Ada yang mengatakan TP, taksiran persalinan, atau EDC, estimate date of, kalau di sini confinement ya. Ada juga yang EDD, estimate date of delivery. Ini yang atas EDC, EDC, EDD. Ada juga yang mengatakan dengan HPL, hari perkiraan lahir. Ya, cara penghitungannya hari haid itu plus 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Nah, nanti kita latihan juga. Kemudian untuk HPHT, pastikan bahwa itu adalah memang hari pertama menstruasi atau haid yang terakhir. Jadi ya, Ibu terakhirnya tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret itu sudah bersih atau baru mulai? Sudah bersih. Berarti harus mundur lagi. Mungkin Februari. Nah, Februari itu harus kita tanya juga pada saat menstruasi di bulan Februari yang terakhir itu, apakah Ibu mengalami siklus yang seperti biasanya? Dalam arti kalau biasanya menstruasi 7 hari, ya di situ memang menstruasinya 7 hari. Karena apa? Kalau ibu hanya menstruasi 1-2 hari dan itu hanya perdarahan bercak, hati-hati kemungkinan itu adalah tanda Hartmann atau tanda di mana sudah terjadi penempelan dari hasil konsepsi ke dalam rahim. Karena biasanya akan ada perdarahan di situ seperti menstruasi, tetapi hanya perdarahan bercak mungkin hanya 1 atau 2 hari saja. Ya, jadi harus betul-betul kita pastikan sehingga pada saat menentukan usia kehamilan kita betul-betul bisa spesifik, betul mendekati akurat ya, karena kita nggak tahu. Nah, kadang yang jadi permasalahan adalah untuk pengantin baru. Ternyata ada orang yang misal ya, dia menikah pada hari ini tanggal 18. Menikah pada tanggal 18. Menstruasi terakhirnya pada tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret itu dia menstruasi terakhir, tanggal 18 dia menikah. Ternyata bulan April dia sudah tidak menstruasi. Bulan depan itu ternyata dia udah nggak menstruasi. Dan kita akan menghitung hari pertama atau menghitung usia kehamilannya itu adalah pada saat dia menstruasi terakhir. Loh, kok bisa wong saya baru menikah tanggal 18? Kok ini sudah hamil sekian minggu, jangan-jangan nabung dulu atau praktek dulu. Kita sampaikan karena kita tidak tahu kapan sebenarnya terjadi proses pertemuan sel telur dan spermanya. Sehingga kita hanya estimate menghitungnya dari HPHT. Sehingga nanti untuk perkiraan persalinannya bisa maju 2 minggu atau bisa mundur 2 minggu. Itu masih di batas yang normal. Ya, nanti kalau ketemu kasus pengantin baru akan seperti itu. Loh, saya baru aja menikah kok masa yuk hitungan hamilnya sudah dari dulu. Karena kita memang tidak tahu kapan sebenarnya sel telur dan sel sperma itu bertemu. Kita hanya mengestimasi aja. Untuk riwayat penyakit ada beberapa yang harus kita kaji. Mungkin nanti saya tambahkan lewat PowerPoint saya. Riwayat kehamilan juga ada beberapa yang harus dikaji, termasuk tadi ada kehamilan yang gitu enggak ya? Iya, karena kita harus perhatikan terkait dengan resiko kalau jaraknya terlalu pendek atau jaraknya terlalu panjang dengan kehamilan yang sebelumnya. Oke, untuk pemeriksaan fisik ada vital sign, tensi, nadi, suhu, dan juga pernapasan. Untuk BPTB tadi sudah disampaikan juga kelompok. Dengan pertanyaan yang muncul adalah lingkar lengan atas ya, lila. Ya, ukuran lila yang normal di sini adalah 23,5. Jika kurang maka kita katakan dengan kurang energi kronis. Resikonya kehamilannya bisa terganggu. Terganggunya apa saja? Di kehamilan awal tadi bisa terjadi abortus, di kehamilan lanjut bisa terjadi tadi BPLR, berat badan lahir rendah, bisa terjadi prematur, bisa ibunya nanti perdarahan, bisa nanti persalinannya lama. Karena apa? Lah, kalau yang kecil kan dia ngedennya susah. Nah, padahal pada saat proses persalinan ibu harus mengejan dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan kepala bayi. Nanti bisa dihitung ya, kira-kira lingkar lengan atasnya normal atau enggak. Kalau yang belum normal, enggak boleh menikah dulu. Dan juga kalau mau menikah harus ada calon suami ya.
Eh, Pemeriksaannya namanya adalah leopard, bukan leopard. Kalau leopard nanti dikira macan. Leopard 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing punya tujuan tersendiri. Kemudian MC Donald ini adalah McDonald. Salah satu cara yang kita lakukan dengan mengukur panjang perut ibu atau tinggi fundus uteri, ya, karena ibu nggak paham tinggi fundus uteri itu apa. Panjang perut ibu yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan taksiran berat janin atau TBJ, di mana TFU ini atau rumus ini hanya boleh digunakan pada letak kepala atau posisi yang normal. Nah, ini normal ya, bawahnya adalah kepala. Memang ada yang nggak normal, Bu? Ya, ada yang kepalanya di atas, ada yang kepalanya di samping kanan, ada yang di samping kiri. Normalnya bayinya 1, tapi kalau 2 berarti dia termasuk gemeli. 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, ini adalah Leopard 1. Tadi ada bahasa tentang punktum maksimum. Punktum maksimum itu adalah suara yang paling keras ketika kita mendengarkan denyut jantung janin. Biasanya ada di daerah punggung. Nah, di daerah punggung sini ya, itu yang dia punktum maksimumnya paling keras ketika kita mau mencari DCC. Leopard 2 di sini untuk mengetahui posisi punggung janinnya ya, kanan atau kiri, atau bisa juga atas bawah kalau dia posisinya lintang. Leopard 3 bagian bawah janin dan sudah seberapa bagian dia sudah masuk panggul atau belum. Normalnya pada gravida 1, 36 minggu ke atas kepala harus sudah masuk panggul. Jadi nggak akan kita bisa goyangkan. Tapi kalau ternyata belum masuk, maka ada resiko panggul sempit atau kita katakan dengan CPD, cephalopelvic disproportion, ketidakseimbangan antara kepala dan panggul ibunya. Resikonya apa, Bu? Ya, kita tidak bisa memaksakan untuk persalinan secara pervaginam. Harus dilakukan seksio cesaria, kasih resleting di perut ibu. Untuk yang Leopard 4 itu kita lakukan ketika kepala janin sudah masuk. Kalau kepala janin belum masuk panggul, kita nggak usah melakukan Leopard 4 karena untuk mengetahui seberapa jauh bagian terendah janin itu masuk ke dalam panggul. Ada TFU McDonald. Di sini adalah cara pengukuran nanti untuk menghitung taksiran berat janin dalam senti. Ada pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ, kalau yang sebelumnya memang kita melakukan pemeriksaan 3 kali, 5 detik hitung, 5 detik henti, 5 detik hitung, 5 detik henti, seperti itu. Kalau jaraknya tidak lebih dari 2, ini kan 11, 12, 11 ya, berarti kan ini selisihnya cuma 1, maka dia termasuk teratur atau reguler. Normalnya 120 sampai 160. 136 berarti normal. Nah, pada yang contoh yang kedua itu ada 10, 14, dan 9. Kalau kita lihat jumlahnya normal, tetapi dia irregular atau tidak teratur, berarti di sini ada risiko bayi mengalami aspeksia. Ya, ini DCC-nya nggak bagus. Apalagi yang di bawah, dia hanya 92 kali per menit. Ini berarti sudah ada gangguan di dalam rahim. Itu yang dari kelompok. Ada pertanyaankah? Belum ya. Oke. Izin masuk, Ibu, izin bertanya. Iya, oke. Jika ada ibu hamil itu datang ke bidan terus menanyakan berapa minggu kehamilannya, tapi ibu hamilnya itu tidak Bu, tidak menghitung mensnya gitu Bu, tidak menandai hari mensnya gitu Bu. Bagaimana bidan tersebut Bu menentukan udah berapa minggu gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, oke. Pertanyaan yang bagus, Mbak Mutiara Sari. Tadi slide saya ada nggak ya?
Untuk slide-nya apakah terlihat? Terlihat Ibu. Oke. Terlihat. Ketika si ibu ini ternyata lupa untuk penghitungan menstruasinya, karena ada kalanya ibu itu ini ya, kebetulan habis menggunakan alat kontrasepsi, kemudian dia lepas dan ingin hamil, saya nggak tahu ini kemarin menstruasinya kapan, atau mungkin memang ada sesuatu sehingga ibu tidak menghitungnya. Cara yang lain adalah dengan kita melakukan palpasi. Ya, dengan palpasi itu kita bisa mengira-ira usia kehamilan ibu berapa minggu. Nah, pada usia kehamilan 13 minggu, 12 minggu ya, atau sekitar 3 bulan, itu tinggi fundus uterinya adalah 3 jari di atas simfisis, ya, tulang simfisis. Kita sudah mulai bisa meraba adanya pembesaran. Kalau ternyata dia di pertengahan tepi atas simfisis sampai ke puser atau pusat ibu ya, maka dia dikatakan 16 minggu atau 4 bulan. Ini mungkin kurang spesifik. Kalau yang dia 2 jari di bawah pusat itu adalah 20 minggu. Sedangkan kalau setinggi pusat, pas di pusernya ibu untuk tinggi fundus uterinya berarti usia kehamilannya adalah 24 minggu atau 6 bulan. 2 jari di atas pusat itu adalah 28 atau sekitar 7 bulan. Pertengahan antara pusat ke PX ya, ini di tulang diafragma itu prosesus hipoideus itu adalah 32 minggu. 4 jari di bawahnya itu adalah sekitar 36 minggu. Kemudian bisa sampai setinggi PX ya, kalau misalkan kehamilannya sangat besar itu adalah 40 minggu, tapi ada juga yang kalau bagian bawah atau kepala janin itu sudah mulai turun di panggul, maka dia akan hampir sama dengan usia 36 minggu. Nah, itu kalau ibunya lupa dengan HPHT, sudah kita pancing, ibu kira-kira pas, misalkan ada event-event tertentu ya, seperti Agustus, kalau di bulan Agustus itu kan entah itu ada karnaval, entah itu ada upacara proklamasi ya, penurunan bendera, atau di yang khusus lagi apa ya, Natal. Nah, kalau ada event-event tertentu kita bisa mengaitkan. Tapi kalau ternyata ibunya nggak ingat sama sekali ya kita sesuai dengan hasil palpasi dan juga nanti dengan TFU McDonald. TFU McDonald untuk usia kehamilannya adalah plus minus 2 cm dari usia kehamilan. Misal, ketika kita ukur TFU McDonald-nya 28, berarti usia kehamilannya bisa di rentang 26 sampai 30 minggu plus minusnya. Ya, jadi ada beberapa cara yang akan kita gunakan. Belum lagi sebenarnya ibunya ingat, ibu saya itu menstruasi itu pas tanggal itu Bu, pertengahan Suro itu loh Bu. Nah, cuma ternyata kita kan ada kalinya nggak hafal ya dengan bulan Jawa ya. Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruah, Poso. Ini yang mana saya nggak tahu bulannya. Nah, boleh, udah daripada saya harus menyesuaikan dengan bulan Jawa yang nggak hafal, ya sudah kita bisa pakai dengan cara palpasi, yaitu di Leopard 1 kita menentukan tinggi fundus uterinya. Kemudian kita nanti sambil cross check di tinggi fundus uteri yang McDonald. Kita pakai Medline yang biasa dipakai oleh penjahit itu. Gitu, Mbak Mutiara. Apakah bisa dipahami, Mbak Mutiara? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Izin bertanya Ibu. Izin bertanya, perkenalkan saya Dewi Salma. Apakah benar ya Ibu kalau jenis kelamin itu juga mempengaruhi denyut jantung janinnya? Jenis kelamin mempengaruhi apa Mbak? Denyut jantung janinnya Ibu, DJJ-nya. Oh, DJJ-nya. Sebenarnya tidak ya, hanya beberapa menyampaikan ketika jenis kelaminnya laki-laki, pergerakannya akan lebih
banyak dibandingkan dengan yang perempuan. Nah, untuk pergerakan janin di sini juga harus selalu dipantau, khususnya pada kehamilan trimester ketiga, berarti usia 7, 8, 9 bulan ya. Karena itu juga menentukan dari kesejahteraan janin. Dalam 12 jam harusnya ada minimal 12 kali pergerakan janin. Jadi misalkan kita tanya ibu dari pagi tadi sampai dengan pagi jam 8 sampai dengan sore itu pergerakan bayinya bagaimana Bu? Aktif atau tidak? Pada janin yang pergerakannya kurang, kita harus curiga kemungkinan terjadi gangguan di dalam rahim. Entah itu bisa karena gangguan oksigenasi ya. Tadi kita lihat juga DJJ-nya yang kurang dari batas normal. Kemudian mungkinkah ada gangguan pertumbuhan yang dialami oleh si bayinya. Ya, jadi bukan ke arah denyut jantung janin, kemudian ke pergerakan janin. Kalau kita ingin tahu kesehatan janinnya harus kita pastikan pergerakannya normal atau tidak, kemudian denyut jantung janinnya dalam jumlah yang normal, kemudian dia teratur atau tidak. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Itu, G. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Dewi Salma. Ya, tadi untuk data subjektif sudah disampaikan juga untuk kelompok. Kenapa selalu ini ya, terpaus ya? Ya, oke. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh kelompok. Saya menambahkan saja. Nanti ketika Anda membuat satu dokumentasi, karena setelah memberikan asuhan, kita wajib membuat dokumen catatan tentang asuhan yang sudah kita berikan. Selalu dimanapun, kapanpun, tanggal, waktu, tempat, dan kalau ada nomor rekam mediknya, maka kita harus mencantumkan nomor rekam medik. Nanti bisa disesuaikan dengan pasienkes yang tempat kita praktek atau tempat kita bekerja. Biodata tadi sudah saya singgung ya untuk pengkajian, baik itu si ibunya maupun suaminya. Jangan lupa kita tanya untuk keluhan utama. Keluhan utama ini bisa sebagai alasan ketika ibunya datang atau bisa juga sebenarnya ibu memang ingin periksa aja sesuai dengan ini ya jadwal pemeriksaan rutin. Nah, di sela-sela itu ada kalanya akan muncul ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan ini sudah kita bahas di sebelumnya di trimester 1, misal ada mual muntah, kemudian ada pusing ya, pingsan, bisa juga nyeri pada payudara. Cuma yang paling sering memang di mualnya, mual muntah dan juga sering kencing. Nah, nanti kita juga harus memberikan asuhan kalau ibu ada keluhan yang dialami. Kemudian menars, tadi sudah kita singgung juga, tanyakan untuk keluhannya ada dismenor atau tidak. Riwayat kehamilan tadi untuk HPHT, cek untuk BB sebelum hamil ya, karena untuk kenaikan berat badan akan kita sesuaikan dengan IMT atau indeks massa tubuh ibu sejak awal. Nanti antara ibu yang kurus yang dia mengalami kek dengan yang normal dan yang obesitas akan berbeda untuk target kenaikan berat badannya. Karena kenaikan berat badan yang berlebihan juga tidak bagus. Harus kita cek juga kemungkinan ada hipertensi, eklamsi atau keracunan kehamilan atau tidak. Nah, tadi untuk mengetahui usia kehamilan ya, selain dari tinggi fundus uteri, kemudian dari TFU McDonald, kita juga bisa mengecek dari gerakan anak yang pertama kali. Atau kita sebut dengan apa? Ada yang ingat mungkin gerakan anak yang pertama kali dirasakan oleh ibu?
tanda kehamilan. Depannya huruf Q. Ada yang masih ingat? Mbak Isna Rotul, apakah masih bergabung, Mbak Isna Rotul? Oke, boleh dinyalakan mic-nya. Gerakan bayi yang pertama kali, kita sebut dengan apa? Boleh dibantu Mbak Angelika. Gerak janin yang pertama kali itu kita sebut dengan Izin masuk Ibu. ya, Quickening Bu. ya, quickening. Oke, terima kasih Mbak Angelika. Quickening ya, jadi kita bisa sambil ngecek karena quickening itu akan mulai dirasakan pada usia 4 bulan atau 5 bulan. Nah, nanti kita tanya Ibu mulai merasakan gerak anak pertama kali pada usia saat kapan ya Bu? Ya, oh 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu berarti ini usia kehamilannya pasti di rentang 4 sampai 5 bulan. Nanti kita cross check di palpasi TFU dan palpasi pengukuran TFU McDonald-nya. Kemudian kalau ini bukan pemeriksaan yang pertama, kita tanya dia sudah berapa kali periksa, dapat obat apa, oh ini masih pakai yang lama ya. Kemudian sudah dapat imunisasi atau belum, pernah minum obat dari warung atau enggak ya, karena resiko kemungkinan obat yang di warung akan membahayakan kehamilannya. Ada kekhawatiran khusus tidak yang dialami pada kehamilan ini? Misal dulunya pernah keguguran, misal dulunya anaknya cacat, nah itu kita tanyakan. Kemudian ada tanda bahaya atau penyulit tidak selama kehamilan ini. Kalau ini kehamilan yang kedua, ketiga, dan seterusnya harus kita kaji riwayat kehamilan yang lalu. Karena ada beberapa keadaan yang terjadi di kehamilan sebelumnya bisa berulang kehamilan yang sekarang. Ya, sambil kita tanya untuk jarak kehamilannya. Kalau dia terlalu pendek, hati-hati kemungkinan resiko perdarahan, resiko anemia. Kemudian kalau terlalu panjang, ya anaknya sampai 10 tahun, sudah SD kelas 5 baru punya adik. Nah, itu nanti kemungkinan persalinannya akan seperti di awal dia bersalin, jadi kayak orang baru lagi. Berbeda dengan yang rentangnya antara 3 sampai 5 tahun. Ada komplikasi atau enggak kita tanyakan semua, juga kondisi anaknya. Riwayat penyakit dahulu harus kita kaji, di mana kita akan mengkaji terkait dengan gejalanya. Jangan ditanya ibu punya penyakit jantung, nah, ibunya mungkin nggak ngaku atau malah nggak tahu. Tapi yang kita tanya adalah gejala-gejala yang itu merupakan beberapa penyakit bisa mempengaruhi di kehamilan. Contoh, penyakit menular seksual. Nah, kalau ada di daerah genitalianya penyakit menular seksual, nanti pada saat proses persalinan pasti ada risiko menularkan ke bayinya. Seperti penyakit jengger ayam, kondiloma aquinnata ya, kita kenal dengan itu, ada sifilis, ada hipertensi atau enggak, karena itu akan mempengaruhi proses persalinannya, penyakit jantung juga mempengaruhi kehamilannya, asma, malaria, dan juga hepatitis. Cek juga ada keturunan kembar atau tidak, ketika kita menemukan TFU-nya ternyata kok lebih tinggi dari usia kehamilan, atau saat kita palpasi ada dua atau lebih bagian besar, atau kita dengarkan DJJ 2 atau lebih di tempat yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda. Ini adalah gejala-gejalanya ya. Jadi kalau kita menanyakan jangan ibu punya penyakit hepatitis, ibu punya DM enggak, tapi ke gejala yang dialami oleh si ibunya. Sosial budaya kita kaji untuk adat istiadat. Kalau untuk hanya kalau di kehamilan itu kan ada 4 bulanan, 7 bulanan, nanti 9 bulan juga ada upacaranya, monggo asalkan tidak ada pengaruhnya di kesehatan, dipersilahkan. Ada pantangan atau tidak? Kemudian untuk status ekonomi ya, terkait dengan dana untuk persalinan dan juga pemeriksaan.
Riwayat perkawinan tadi usia menikah terkait dengan terlalu tua, terlalu muda, berapa kali menikah, lama menikah ya. Kalau anaknya baru sudah lama sekali menikah, baru dapat kehamilan, anak mahal ini hati-hati. Apalagi yang dia mendapatkan kehamilan itu dengan program bayi tabung. Jangan, Bu nanti dicoba aja ya persalinannya di tempat saya, jangan pakai coba-coba. Ini anak mahal soalnya. Status perkawinan, Ibu apakah memiliki buku nikah atau tidak? Karena pada pada kehamilan yang tidak diinginkan, kecelakaan ya, karena mungkin masih muda, sudah berpacaran dan sebagainya, terjadi kehamilan, tentu perawatan kehamilannya akan berbeda, psikologis itu juga akan berbeda. Dari keluarga psikologis ya, Ibu senang nggak dengan kehamilan ini, bagaimana keluarga mendukung, kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terkait dengan kalau ada kasus gawat darurat, Ibu harus dirujuk. Ibu, pengambilan keputusan dalam keluarga siapa? Mertua saya. Mertuanya di mana, Bu? Nggak tinggal dengan saya. Nah, terus nanti kalau Ibu harus dirujuk dan sebagainya, ya nunggu mertua saya, keburu meninggal nanti ya. Jadi harus kita beritahu kalau memang si pengambil keputusan adalah bukan Ibu sendiri, maka Ibu harus apa ya istilahnya rembugan, bermusyawarah. Kira-kira ketika nanti ada kasus gawat daruratan, nah, dia harus kita siapkan. Bisa ditelepon enggak, nomor teleponnya sudah ada atau belum, suaminya luar kota, bisa enggak ketika dihubungi, kemudian kalau ada gawat darurat harus bagaimana. Tapi kita tanya sebelumnya pernah pakai atau belum, kemudian juga rencana yang akan datang, karena nanti terkait dengan apakah Ibu hanya menunda saja, ingin mengatur, istilahnya ada jaraknya ya, atau mengakhiri kesuburan. Ini sudah hamil yang ketiga, rencana alat kontrasepsinya pil, waduh, nah, nanti kalau lupa ibunya hamil lagi, padahal usianya mungkin sudah 40, nanti harus kita sesuaikan dengan kondisi si ibunya. Pola nutrisi dikaji berapa kali makan, ya, berapa porsinya, jenisnya, ada keluhan atau enggak. Minum juga kita kaji ya. Ibu tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak yang mengandung kafein. Kemudian kalau untuk teh ya mungkin bisa kita persilahkan, tetapi tidak boleh bersamaan dengan tablet Fe ya, nanti karena akan mengganggu proses absorpsi zat besinya, dan juga kalau diminum malam hari ibunya akan tambah sering kencing. Ada keluhan atau enggak? Pola eliminasi baik itu BAB maupun BAK, karena ibu pasti akan sering berkemih. Untuk BAB ibu ada kemungkinan terjadi konstipasi ya, karena ada perubahan hormonal untuk yang hormon progesteron. Istirahat, ibu bisa istirahat cukup atau enggak, aktivitasnya ibu bisa apa aja, jangan-jangan hanya tidur terus kemudian baca WA, baca ya status medsos. Nah, itu kalau sudah di akhir kehamilan ibunya seperti itu, pasti proses persalinannya akan mundur ya, nggak muncul-muncul kontraksinya. Personal hygiene kita kaji, mandi, keramas, gosok gigi, ganti pakaian dalam, terkait dengan peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Ini bukan berarti Bu Bidan kok pengen tahu banget ya, enggak, karena nanti akan berpengaruh di kebersihan itu. Hubungan seksual juga kita kaji ya. Kalau ibu ada riwayat keguguran, ya diusahakan pada kehamilan muda untuk ditunda terlebih dahulu hubungan seksualnya. Kalau ibunya sudah trimester lanjut, udah mau mendekati persalinan, ya dilakukan dengan hati-hati, karena kita tahu sperma itu mengandung prostaglandin yang bisa memunculkan terjadinya kontraksi. ANC, ini kebetulan masih yang lama, tablet Fe, Bu apa sudah minum atau belum, ada tanda bahaya atau tidak, itu kita tanyakan pada ibunya. Itu untuk yang data subjektif. Kalau ada pertanyaan boleh mau ditulis di apa itu room chat boleh. Assalamualaikum, Ibu, izin masuk.
Iya, oke, Mbak Elhan. Perkenalkan, nama saya Elhan Putri Syaika, nomor absen 2. Izin bertanya, Ibu, apakah bentuk perut ibu hamil itu menentukan jenis kelamin pada janin, Ibu? Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Elhan Putri untuk pertanyaannya. Kalau untuk perut, kalau secara medis sebenarnya kita tidak ada ya, tidak ada. Ini maksudnya bentuk seperti ini pasti anak laki-laki atau perempuan gitu, enggak. Kalau secara medis kita melihat ke pembesaran perut ibu, apakah pembesarannya sesuai usia kehamilan atau tidak. Karena pembesaran perut itu bisa kurang dari atau bisa lebih dari. Kalau kurang dari, ini kok ibunya hamil sudah 7 bulan tapi kok perutnya kecil ya. Nah, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan, bisa itu berat badan bayinya kecil atau ada gangguan pertumbuhan yang lain. Kalau yang perut ibu terlalu besar, ini baru 6 bulan, tapi kok kayak orang lagi hamil 7 bulan, 8 bulan. Yang pertama, kalau dia di kehamilan awal ya, kita harus cek kemungkinan resiko adanya kehamilan mola, hamil anggur. Kok bisa Bu hamil anggur? Hamil anggur itu jadi setelah sel telur dan sel sperma ketemu ternyata tidak berkembang menjadi janin, tapi dia hanya menjadi gelembung-gelembung saja yang besarnya memang tidak melebihi buah anggur, sehingga memang kita katakan dengan kehamilan hamil anggur atau bahasa medisnya adalah mola hidatidosa. Mola hidatidosa itu kalau dia tidak ditangani dengan bagus, maka bisa mengarah ke keganasan atau kanker. Kemungkinan yang kedua adalah bayinya kembar. Ya, jadi ternyata ada riwayat dia baik itu suami maupun istri ya, ternyata ada riwayat punya saudara kembar, maka bisa menurun di kehamilan ini. Harus kita cek kemungkinan besar perut ibu akan lebih besar. Yang ketiga adalah kemungkinannya adalah bayinya memang gede atau kita katakan dengan makrosomi. Jadi kalau bayi normal itu kan 4 kilo ya. Ini ternyata bayinya mungkin lebih dari 4 kilo. Ada keturunan juga. Kemungkinan yang keempat adalah air ketubannya banyak atau kita katakan dengan hidramnion. Nah, itu juga perutnya akan semakin membesar, tidak sesuai dengan usia kehamilan yang sebenarnya. Tetapi di masyarakat juga beredar keyakinan. Jadi ada yang perutnya membuncit, ada yang membulat. Kalau yang membuncit itu kayaknya laki-laki ya. Jadi laki-laki terus udelnya agak bodong. Sedangkan yang biasa nanti dia adalah perempuan. Begitu juga dengan face muka ya. Pada ibu-ibu yang dia tampak cantik, anaknya kemungkinan perempuan. Kalau yang pada laki-laki dia agak kusem wajahnya. Mungkin juga dipengaruhi dengan adanya hiperpigmentasi ya, melanosit stimulating hormone yang diproduksi terlalu banyak sehingga ibu kelihatan tampak ini kusem seperti itu. Kalau secara medis tidak ada hubungan antara perut buncit dan yang membulat, tetapi di masyarakat beredar keyakinan itu. Jadi kalau yang membuncit nanti jadi jenis kelaminnya ini, yang membulat seperti itu ya. Jadi secara resmi tidak ada, tapi di masyarakat juga beredar. Nah, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya, Pak. Atau mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain, mungkin ada cerita tentang perut tentang perut ibu hamil, laksana dolar bagi kita ya. Oke. Bisa dipahami untuk jawabannya terkait dengan membuncit dan membulat? Bisa Ibu. Berarti untuk wajah Ibu yang misalkan ada mitos gitu Bu, misalkan wajah Ibu menjadi lebih merona atau lebih cerah itu perempuan, dan misalkan yang lebih seperti kusam itu laki-laki, berarti itu hanya mitos ya Bu? Ya, Hal tersebut hanya mitos, dipengaruhi. Ya. Oke, ya. Jadi bukan menjadi satu tolak ukur.
Cuma ketika seseorang pengen mengetahui jenis kelamin bayi pada usia 3 bulan, sebenarnya untuk jenis kelamin itu sudah terbentuk. Hanya saja posisi bayi kadang tidak memberikan gambar yang bagus ketika dilakukan USG. Sehingga untuk jenis kelamin kalau ingin tahu lebih cenderung pada kehamilan yang sudah mendekati trimester ketiga, sekitar 7 bulan, sehingga lebih jelas lagi, oh ini sepertinya ada jendolannya, berarti dia cowok. Kalau yang tidak jendol berarti dia perempuan, seperti itu. Tetapi bukan menjadi satu tolak ukur terkait dengan perut ibu dan juga wajah ibu. Karena ada kalanya mungkin capek ya, faktor capek, kelelahan, itu juga menyebabkan ibu hamil jadi malas untuk perawatan. Dan perlu diperhatikan juga selama kehamilan ketika si ibu ini menggunakan krim perawatan wajah, mungkin alangkah baiknya bisa berkonsultasi dengan dokternya, apakah dia aman untuk digunakan pada saat kehamilan atau harus berganti dengan krim yang lain yang lebih aman selama kehamilan. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Sebagai informasi saja yang mungkin bisa kita sedikit mengurangi itu adalah garis-garis yang ada di perut ibu atau kita katakan dengan strie ya. Kalau untuk linea atau garis yang hanya di tengah itu memang cenderung muncul dan akan hilang dengan sendirinya. Tetapi yang nggak hilang itu adalah strie, yang garis-garis di samping perut. Nah, itu untuk mencegahnya bisa menggunakan lotion. Bisa memang lotion khusus untuk stretch mark seperti itu. Dan ibu tidak boleh menggaruknya. Memang itu gatal ya. Karena ada peregangan dari kulit perut ibu, tentu akan menimbulkan rasa gatal. Yang penting jangan sampai digaruk. Kalau digaruk, akhirnya ada garis-garis warna hitam yang banyak. Dan saat ibu sudah melahirkan di masa nifas, dia akan berganti menjadi garis-garis putih, strie albicans. Nah, itu masih kita bisa kurangi resikonya dengan penggunaan lotion-lotion, baik itu yang khusus di kehamilan atau hanya lotion dari produk-produk kosmetik yang lain biasanya ada untuk yang perawatan di perut, kadang di paha juga ada. Nah, itu bisa diminimalkan. Itu sedikit untuk yang pemeriksaan fisik. Semoga tidak bisa lagi sebentar. Ya, untuk pemeriksaan fisik tadi sudah disampaikan untuk keadaan umum, kesadaran juga, TTV, kemudian di head to toe, mungkin saya tambahkan sedikit. Selain kalau yang tiap kali datang berat badan selalu kita timbang ya untuk ibunya. Kalau untuk TB itu hanya di awal saja, karena ini untuk deteksi apakah ibu termasuk risiko pendek atau tidak. Kalau yang dia terlalu pendek, kita kaitkan dengan bentuk panggul yang normal. Apakah ibu nanti bisa melahirkan secara pervaginam atau tidak. Jadi harus kita cek untuk tinggi badan ibu. Hanya 1 kali, karena di kehamilan pasti sudah tidak akan berubah. Kemudian untuk lingkar lengan atas kita ada pita lila namanya. Kalau tidak punya pita lila kita bisa pakai Matlin yang biasa dipakai oleh penjahit. Di sini ada ukurannya. Jadi normalnya untuk ibu hamil tadi adalah 23,5. Nah, di tanda merah ini harus lebih dari itu ya atau minimal di 23,5. Cara pengukurannya Jadi dari puncak bahu ke siku ya. Kemudian kita ambil tengahnya ya dibagi 2, misalkan ini 30 berarti 15. Di 15 itu baru kita lingkarkan pita Matlin. Kemudian nanti akan kita baca hasilnya berapa senti. Itu untuk yang lila. TTV seperti biasa ya. Mungkin
Kemarin juga sudah, besok kita latihan lagi. Kepala kita lihat simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak, rambut. Warna di sini bukan karena disemir harapannya, tapi apakah dia mengarah ke kek atau enggak ya. Kalau yang tadi lilanya kurang, maka kemungkinan untuk rambut yang warnanya pirang itu ya, jadi bukan karena disemir, tapi memang pirang, mudah rontok juga. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Pada daerah muka kita cek apakah ada kloasma gravidarum atau tidak. Nah, ada bintik-bintik ini, bahkan ada juga yang sampai di daerah leher. Makanya ibunya kelihatan kusem. Oh iya, kok jadi naik-naik ya. Mata konjungtiva di sini harapannya adalah merah, tidak pucat. Kalau pucat berarti anemia. Kemudian skleranya di sini harus berwarna putih. Kalau kuning berarti ada kemungkinan dia kena hepatitis. Oke, telinga, hidung seperti biasa untuk kebersihan ada. Kalau untuk gangguan pendengaran tidak wajib ya, karena kita harus menggunakan garpu tala. Ketika kita berkomunikasi dengan bagus ibunya nyaut ya, alhamdulillah. Untuk mulut, cek untuk warna bibir ada stomatitis atau tidak sariawan ya. Kemudian lidah, ini gigi, kebersihan gigi. Ini ada pertumbuhan gusi yang abnormal. Kita katakan dengan apa ini? Ini ketambahan gusi. Ada yang tahu namanya? Depannya E. Izin menjawab, Ibu. Ya. Epulis gravidarum, Ibu. Ya. Jadi pada gigi pastikan untuk epulis dan gingivitis ya. Ada kalau ada kelebihan gusi ini adalah epulis. Kalau untuk yang gingivitis berarti pada saat menggosok gigi itu mudah berdarah. Nah, nanti kalau ibunya ternyata waktu menggosok gigi kan kita kaji juga ya di kebersihan itu personal hygiene. Nanti harus kita berikan konseling. Kemudian kalau muka sudah, kita turun di leher atau di kelenjar tiroid ada pembesaran apa tidak. Karena pada saat terjadi pembesaran berarti ada kondisi hipertiroid atau mungkin hipotiroid yang itu akan mempengaruhi di proses kehamilan. Turun ke daerah payudara, cek untuk bentuk putingnya ya, lihat payudaranya. Yang pertama begitu ibu buka BH-nya, cek simetris atau tidak kanan dan kiri ya. Kemudian harusnya kalau di kehamilan itu pasti ada hiperpigmentasi pada daerah areola. Jadi sekitar ini akan berwarna lebih hitam. Kemudian cek kondisi puting untuk persiapan laktasi. Normal ya, jadi agak menonjol atau ternyata flat, datar aja, atau ternyata malah inverted atau mendelep. Nah, nanti kalau yang datar atau yang inverted kita ajari untuk narik. Namanya perasat Hoffman. Kita ajari. Nanti habis itu ya yang narik ya biar ibunya sendiri, tidak usah kita. Kemudian kebersihannya ya di daerah areola itu kadang ada kerak-keraknya, apalagi ibu suka membersihkan pakai sabun itu enggak usah karena itu justru akan menyebabkan kulitnya jadi kering, jadi hanya dibersihkan seperti biasa, enggak perlu ada perawatan khusus. Teraba massa, benjolan ya, ada nyeri atau tidak. Nah, harus kita perhatikan sebenarnya adalah di ini ya, kulit yang berkerut seperti jeruk purut atau mungkin ada tarikan di daerah kulit payudara, kemungkinan adanya tumor atau mungkin malah justru ke arah CA payudara. Namanya dimpling. Nah, ini yang di perut ya tadi ya. Kalau untuk yang linea ini garisnya satu, ini biasanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang nggak bisa hilang biasanya adalah strie. Ini kalau sudah muncul ya pasti nanti setelah persalinan ada bekas-bekasnya yang berwarna putih. Makanya bisa kita kasih lotion. TFU tadi kita lihat untuk palpasinya dengan Leopold. Kemudian ada taksiran beradanin dan DCC tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok. Ya, Leopold 1 gambarnya ya.
mencari tinggi fundus uteri dan juga bagian apa yang ada di atas fundus. Leopard 2 untuk menentukan bagian kiri dan kanan, apakah terisi punggung atau ekstremitas janin. Leopard 3 untuk menentukan bagian bawah dan sudah masuk atau belum. Nanti Leopard 4 untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Nah, ini yang Leopard 1 ya, untuk mengetahui tinggi fundus uterinya. Kalau ini yang TFU McDonald, kita pakai Medlin dari tepi atas simfisis ke fundus. Nah, pakai Medlin dengan cara yang terbalik. Jadi yang di atas itu adalah yang inci, yang di bawah yang nempel di perut ibu yang senti. Nanti kita tutorial aja. Leopard 2, ini satu nahan, satu meraba untuk mengetahui punggungnya ada di mana. Karena nanti juga untuk menentukan denyut jantung janin. Ya, kita harus cari di punktum maksimum. Leopard 3, nah ini untuk mengetahui bagian bawah janin, sudah masuk atau belum, ini akan kita sedikit goyangkan, memang agak nyeri, tapi bisa kita sampaikan ke ibunya. Kalau sudah masuk, maka kita lanjutkan ke Leopard 4. Tangan kita konvergen atau divergen. Kalau konvergen, konkumpul ya. Nah, berarti kepalanya belum masuk, jadi kepalanya akan ada di sini. Tapi kalau ternyata dia divergen, nah mungkin di sini sudah ada kepala janin. Dia divergen, tangan kita nggak bisa ketemu. Nah, ini yang TFU McDonald, pakai senti ya, ini ya pakai Medlin untuk mengetahui panjang perut ibu. Nanti sambil kita hitung DJJ-nya. 11 ya. Jadi TFU McDonald ketika kita ngukur pakai Medlin dikurangi 11 jika sudah masuk pintu atas panggul, dikurangi 12 kalau belum masuk pintu atas panggul, dan dikalikan dengan konstanta yaitu 155. Nanti akan ketemu berat badan janin dalam gram. Ini hanya untuk yang letak kepala saja. Yang bokong bagaimana, Bu? Ya, kalau mau dihitung silahkan, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan. Ya. Jadi rumusnya hanya untuk yang letak kepala. Ini DJJ. Kalau yang paling sederhana kita menggunakan linek namanya, terbuat dari kayu, ada juga yang aluminium. Ini Bu Bidan sedang ngecek. Untuk alatnya nanti harus kita tempelkan di punktum maksimum. Nanti kita harus nyari muter-muter di perut ibu ini yang paling keras suaranya di mana, baru kemudian kita hitung. Ada juga yang lebih canggih ya, pakai stetoskop yang itu untuk bayi ada. Kemudian pakai Doppler, ya, di puskesmas-puskesmas sudah mulai menggunakan Doppler, tetapi hati-hati, Dopplernya kita pastikan dalam kondisi baik, karena kalau enggak nanti DJJ-nya jadi error semua. Tapi kalau pakai ini, selama telinga Bu Bidan tidak error, insya Allah kita akan mendengarkan hasil yang sebenarnya. Ini ya, kemudian ini adalah Doppler, sekarang sudah banyak modelnya, bidan-bidan sudah mulai melaksanakan. Kalau yang manual ya ini pakai linek namanya. Ekstremitas dicek ada kelainan apa tidak, kelainan bentuk jari-jarinya normal atau enggak, ada udem atau enggak, ada varises atau tidak ya, ini varisesnya merengkel-merengkel itu, atau mungkin hanya spider navy atau bercak-bercak biru, enggak sampai ada pembesaran untuk varisesnya. Nah, udem ya, kakinya beda antara kaki yang normal dan yang bengkak. Refleks patella ini hanya jika ada indikasi aja, khususnya pada ibu-ibu yang dia ada resiko preeklamsi karena pemberian obatnya syaratnya adalah refleks patella positif. Karena apa? Obat tersebut bisa menyebabkan adanya gangguan saraf pada daerah lutut alias gangguan gerak, berarti apa ya? Nanti kakinya itu kayak lumpuh. Nah, kalau misalkan ada keracunan di pemberian MGS 4-nya. Daerah genitalia tidak wajib ya, kecuali jika atas indikasi, misal ibunya tadi waktu kita tanya menstruasinya kok saya pernah Bu keputihan, gatel, terus ada kayak ada bintik-bintik di daerah genitalia, maka kita harus periksa. Ada udem atau varises, kebersihannya bagaimana, ada PPV yang abnormal atau tidak, atau pengeluaran pervaginam abnormal,
ada nggak tanda-tanda infeksi pada daerah vagina, kemerahan, kemudian mungkin malah ada pengeluaran yang abnormal, dan tanda Catchwick. Nah, kalau tanda Catchwick itu kan tanda kehamilan ya, di mana serviknya akan tampak kebiruan daerah dinding vaginanya. Itu yang harus kita periksa. Kalau untuk tulang belakang, sebenarnya bisa juga kita pastikan ada kelainan enggak, Ibu. Kalau untuk yang posisi normal di kehamilan akhir hiperlordosis ya, jadi agak deglak Ibu karena menyesuaikan dengan ini postur kehamilannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah terkait dengan hemoroid. Kalau ternyata Ibu memang ada gangguan di BAB-nya, kita kaji, Bu, ada keluhan nggak buang air besarnya? Saya sering konstipasi, Bu, bahkan saya punya wasir, nah, atau ambeien. Nah, mungkin kita harus pastikan untuk derajat ambeien-nya sudah seberapa parah. Karena pada kondisi yang lanjut, pada saat persalinan juga tidak boleh untuk persalinan vaginal. Takutnya nanti ada pembuluh darah di daerah anus yang pecah. Itu untuk pemeriksaan fisik. Nanti untuk checklist akan saya share di Healthy, jadi Anda bisa membaca, nanti akan kita gunakan untuk kegiatan tutorial. Ya, jadi apa saja yang harus kita kaji ketika si ibu nanti periksa ke tempat kita atau kita saat memberikan asuhan kebidanan ya. Jadi banyak sekali yang harus kita tanyakan. Paling enggak ketika sudah membaca nanti pada saat tutorial sudah lancar. Begitu juga dengan yang pemeriksaan fisik. Ya, nanti untuk pemeriksaan fisiknya, apa yang harus kita kaji, ini ada timbang berat badan, ukur tinggi badan, pecah ya ini. Oke, ada TTV dan seterusnya. Ini yang berbeda adalah CVAT. Ini hanya dilakukan atas indikasi ya. CVAT itu costo vertebra angel tenderness. Salah satu pemeriksaan ketuk pada daerah pinggang, ibunya dengan cara miring untuk mengetahui apakah ada kelainan pada ginjal atau tidak. Indikasinya apa? Ketika kita melakukan CVAT, ternyata ibunya waktu kita kaji, Bu, kalau pipis sakit nggak? Sakit. Saat berkemih, setelah berkemih, atau selama berkemih. Nah, kalau ternyata ada keluhan seperti itu, nanti kita cek CVAT-nya. Dia termasuk ada gangguan ginjal atau tidak. Yang lain-lain sama seperti tadi di file PPT yang sudah saya share. Ya, monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ibu izin masuk, izin bertanya. Monggo Mbak Gina dulu ya. Jadi, misalnya kan biasanya itu yang ibu hamil yang kembar itu biasanya karena efek keturunan. Tapi misalnya ibu hamil itu nggak ada keturunan dan pengen punya anak kembar itu bagaimana Ibu? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Gina. Memang faktor keturunan itu yang paling lebih potensial untuk terjadinya hamil kembar. Tetapi ketika seseorang ingin, karena lucu-lucu ya kayaknya ya, punya anak 4 gitu, didorong bareng-bareng bajunya sama. Pada orang-orang yang dia menggunakan obat penyubur ya istilahnya, bahasa umumnya itu penyubur, atau paling enggak di sini adalah untuk memacu ovulasi, kematangan sel telur, itu bisa juga terjadi kemungkinan untuk hamil kembar. Atau bisa juga pada ibu-ibu yang mengikuti program bayi tabung. Ada kalanya
beberapa sperma dan beberapa sel telur yang matang akan dilakukan konsepsi, tapi bukan di dalam rahim. Mereka akan ditemukan dulu secara manual ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah menjadi zigot, maka baru dimasukkan ke dalam rahim yang tidak hanya satu tapi bisa juga dua, seperti itu. Jadi pada orang-orang yang pakai obat penyubur itu yang mungkin ada kemungkinan untuk terjadinya kehamilan kembar. Tapi penyuburnya bukan yang laki-laki ya, beda ya, penyuburnya yang perempuan. Dan harapannya ini, kalau untuk kembar itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang memang berasal dari satu zigot kemudian membelah, ada juga yang sendiri-sendiri. Yang sering beresiko terjadi bayi dempet ya. Jadi ada yang dempet kepala, kemudian bahkan kadang organ jantungnya cuma satu. Nah, itu yang berasal dari satu zigot. Jadi kayak ada pembelahan di situ. Tapi kalau dia berasal dari sel telur yang berbeda, sel sperma yang berbeda, hanya proses pembuahannya yang tidak bersamaan ya, istilahnya mungkin selang 1 hari, entah selang 1 jam, itu biasanya akan sendiri-sendiri untuk pertumbuhannya. Itu Mbak Gina. Kalau misalkan pengen ya, boleh ikut program bayi tabung, bisa juga menggunakan obat penyubur seperti itu. Tapi ingat, penggunaan obat ini juga atas pengawasan, harus dengan pengawasan dari dokter Obgyn. Nah, mungkin itu Mbak Gina, kalau pengen dapat bayi kembar. Izin bertanya lagi, Bu. Iya, boleh. Yang keturunan itu biasanya dari pihak laki-lakinya atau perempuannya yang Ibu? Atau misalnya nggak menentu gitu, mau laki-laki mau perempuan? Iya. Sama-sama punya potensi, punya ini ya kemungkinan ya. Jadi mau dari yang laki-lakinya, mau yang dari perempuannya, semuanya bisa. Dan tidak harus, misalkan suaminya kembar, istrinya kembar, baru kembar, enggak. Tapi dari kayak simbahnya, misalkan ya simbahnya, kemudian ternyata orang tuanya atau Pak D-nya itu ada yang punya riwayat kembar, itu juga ada kemungkinan untuk memiliki bayi kembar. Itu. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu. Oke, Mbak Gina. Terima kasih, Ibu. Monggo jika ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Izin masuk, Ibu, izin bertanya. Iya, monggo Mbak Adelia. Untuk pengukuran Leopard, kalau nggak salah tadi, itu kalau terjadi kesalahan, resikonya apa ya, Ibu? Misalnya salah baca, ini yang harusnya kepala, tapi ternyata bukan kepala gitu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Adelia, pertanyaan yang luar biasa. Setiap kita melakukan pemeriksaan, memang harapannya adalah kita harus akurat dan tepat ya. Karena apa? Nanti akan menentukan diagnosa dan juga asuhan yang akan kita berikan. Contoh, ketika kita salah mendiagnosa Leopard 1. Leopard 1 itu tujuannya 2. Yang pertama untuk mengetahui tinggi fundus uteri ya. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagian janin yang ada di daerah fundus. Ketika kita salah menentukan tinggi fundus uterinya, kita tidak istilahnya tidak akurat. Yang pertama tentu akan mempengaruhi diagnosa. Oh, ini berarti bayinya kurang. Oh, ini ternyata bayinya besar. Nah, ketika kita salah mendiagnosa, pasti intervensinya akan salah. Kalau kita anggap dia tidak sesuai, maka kita akan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi dengan komposisi yang lebih. Nah, ketika kita menyampaikan nutrisi yang harus lebih dari normal, dari biasanya, maka kalau sebenarnya berat badannya itu sudah normal, tentu akan bayi itu akan menjadi makrosomi, jadi bayi besar. Resikonya bayi besar apa? Nanti pada saat proses persalinan, mungkin ibu tidak akan bisa melahirkan secara pervaginam. Kalau kita paksakan secara pervaginam, akhirnya bahunya ya, bahu bayi yang dia lebar, dia nggak akan bisa lahir. Akhirnya macet bahu. Nah, komplikasinya akan terus berlanjut. Begitu juga ketika salah menentukan apakah yang di atas itu bokong atau kepala. Nah, ketika di bagian atas itu masih kepala, harusnya kan kepala di bawah ya, normalnya ya.
maka kita akan menganjurkan ibu untuk yang namanya knee chest position atau posisi sujud. Itu adalah yang paling tradisional. Dengan harapan nanti akan terjadi perputaran. Nah, kalau tadinya sudah normal, tapi karena kita salah ya, oh ini posisinya kok bokongnya masih, kepalanya kok masih di atas ya Bu, Ibu sujud, lungging gitu. Nah, yang tadinya normal akhirnya bisa muter ke jadi yang tidak normal. Atau ternyata ketika kita salah mendiagnosa juga, oh ini kayaknya yang bagian bawah kepala, berarti nanti Ibu persalinannya provaginam. Boleh Bu lahir normal. Ternyata di situ adalah bokong. Nah, pada primigravida atau ibu hamil yang pertama kali, kalau yang di bawah itu adalah bokong, maka kita tidak bisa menganjurkan ibu di persalinan normal. Ibu harus seksio. Kenapa? Karena panggul ibu belum teruji. Kita tahu bahwa kepala bayi itu akan lebih besar dari bokongnya. Bayangkan kalau bokongnya kan lebih kecil dari kepalanya ya. Ternyata yang keluar bokong, dia sudah bisa lahir. Nah, bagaimana dengan kepalanya? Karena kepala itu akan lebih besar dari bokong bayi. Kepalanya akhirnya ketinggalan di panggul. Nah, tentu akan lebih berisiko lagi, mulai dari ada trauma pada bayinya, ada kematian pada bayinya, bahkan juga bisa meningkatkan untuk kesakitan pada si ibunya. Pada Leopard 2, kita akan menentukan untuk punggung atau bagian apa yang ada di sebelah kiri dan kanan perut ibu. Karena nanti juga untuk menentukan denyut jantung janin. Kalau ternyata kita salah, ya berarti nanti untuk nyari di jijinya akan lebih kesulitan lagi. Kok ini nggak kedengaran kemana-mana sih, di jijinya yang mana? Begitu juga dengan sampai dengan Leopard ketiga dan Leopard keempat. Leopard 3, kalau Leopard ketiga bersama dengan Leopard 1 ya, ke bagian bawah janinnya itu apa, kemudian sudah masuk atau belum. Kalau kita salah, yang harusnya sudah masuk, ini ternyata belum masuk. Berarti panggulnya sempit, ibu harus seksio. Nah, padahal sebenarnya bisa kita lakukan persalinan secara pervaginam. Itu tentu akan sudah membuat ibu cemas ya, karena persalinan seksio atau operasi itu biasanya ada stres tersendiri bagi ibunya. Kecuali yang sudah persalinan yang kedua, ketiga, di awal ke SC ya, yang kedua ibu sudah prepare untuk SC. Leopard keempat juga sama, ketika kita salah menentukan seberapa jauh bagian kepala itu masuk panggul, tentu akan mempengaruhi dalam prognosis untuk persalinannya, kemudian juga penentuan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kira-kira bisa secara normal atau tidak, bayinya ada kemungkinan ini ya. Jadi tulang-tulang bayi itu, ini kan tulang tengkoraknya di tengah ada sutura sagittalis ya. Ketika kepala bayi itu terlalu tertekan di panggul ibu, karena panggulnya sempit tapi dipaksakan ibunya untuk persalinan pervaginan, maka semakin lama tulang tengkorak ini bisa saling tumpang tindih. Kalau dia tumpang tindihnya nggak terlalu berat, dia akan bisa kita kembalikan dalam kondisi normal. Tapi ketika dia saling tumpang tindihnya sangat berlebihan, molasenya ya kita katakan dengan molase, tentu akan menyebabkan adanya trauma baik itu pada kepala maupun di bagian otak bayi. Nah, itu yang perlu kita pastikan sehingga saat kita melakukan pemeriksaan tadi harus akurat, harus teliti, kita akan saling cross check dengan data yang lainnya. Leopard 1, oh ternyata di atas itu bokong. Harusnya Leopard ketiga kita akan menemukan kepala di bagian bawah. Nggak mungkin di atas kepala, di bawah kepala. Nah, kecuali kalau bayinya double. Atau kalau di atas, oh ini kayaknya bagiannya keras, harusnya kepala. Berarti di bawah harusnya saya menemukan bokong. Nah, jadi akan saling cross check dengan data pemeriksaan kita yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Itu yang paling penting yang harus kita lakukan, Mbak Adelia dan juga teman-teman semua. Jangan terlalu gerusa-gerusu pada saat pemeriksaan. Kita mantep, bismillah, kemudian fokus dan tadi pelan-pelan, yang teliti, sehingga hasil yang kita dapatkan memang data yang akurat. Nah, mungkin itu Mbak Adelia. Cuma nanti mungkin untuk latihan di lab, karena bentuk bayinya itu kan bukan bayi asli ya, karena kita pakai boneka, jadi ya kepala sama bokong sama-sama keras. Karena kita menggunakan boneka. Tapi nanti kalau sudah di puskesmas,
mungkin akan dibimbing oleh CI untuk bisa membedakan antara kepala dan juga bokong bayi. Nah, itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Adelia. Monggo jika ada yang lain. Izin masuk, Ibu. Izin bertanya. Mbak Sofi ya. Ya, Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Tri di awal kehamilan itu akan terjadi. Ya, suaranya putus-putus, Mbak Sofi. Teman-teman gimana ini suaranya Mbak Sofi? Masuk enggak? Sama macet Ibu. Oh, macet-macet. Seperti menstruasi itu, Bu, flek gitu. Apakah itu berbahaya nih, Bu? Boleh diulangi, Mbak Sofi? Apakah sudah bisa terdengar, Bu? Iya, udah mulai bisa. Saya di chat Zoom aja ya, Bu, chat Zoom. Sudah bisa terdengar, Ya. Ibu? Seperti yang sudah di kehamilan itu, awal kehamilan akan ada pendarahan seperti menstruasi. Yang flek-flek gitu, Ibu. Itu berbahaya, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sofi. Saya coba ulang lagi ya pertanyaan Mbak Sofi terkait dengan adanya perdarahan pada awal kehamilan ya. Oke. Nah, untuk perdarahan di sini harus kita bedakan ya, karena perdarahan pada trimester awal itu juga merupakan satu tanda bahaya. Salah satunya adalah abortus. Nah, kemudian bagaimana kita membedakannya? Tadi untuk yang tanda Hartmann bisa juga ada perdarahan atau spotting ya, perdarahan puncak. Tetapi di sini tidak ada rasa nyeri dan hanya mungkin bisa 1 atau 2 hari selesai. Nah, hati-hati ketika itu ternyata berlanjut perdarahannya menjadi beberapa hari atau ada penambahan dari jumlah darah yang keluar. Maka kita harus antisipasi kemungkinan itu mengarah ke keguguran. Ibu harus segera periksa kalau ternyata ini kok perdarahannya berlanjut, bahkan ada rasa nyeri ya, seperti kita mengalami dysmenorrhea. Nah, itu harus kita periksakan. Jangan sampai kita keliru mendiagnosa, oh ternyata ini bukan hanya tanda kehamilan, tapi sudah ke arah abortusnya. Tuh, jadi kalau hanya, mungkin pas sore keluar kok ngeflek ya, tapi sedikit. Nah, sambil kita tadi pastikan apakah ada perpanjangan untuk perdarahannya. Ternyata sampai beberapa hari kok masih bercak terus ya. Nah, jangan-jangan justru malah ke arah abortusnya. Tapi kalau hanya 1 hari, kemarin saya ngeflag Bu, tapi habis itu berhenti. Tidak ada mules-mules juga, tidak ada nyeri kayak kita dysmenor ya. Tidak ada nyeri perut. Nah, mungkin hanya ke arah tanda Hartmann saja. Tapi memang nggak selalu sih kalau untuk tanda Hartmann pasti dialami oleh semua wanita yang hamil, enggak. Ya, jadi hanya beberapa kasus tertentu itu kita pastikan untuk menentukan HPHT-nya. Jadi memang betul hari pertama head terakhir itu adalah di siklus ibu yang normal, bukan hanya ngeflag 1 hari saja. Nah, gitu nggih, Mbak Sofi. Mbak Sofi. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain? Izin masuk, Ibu. Dengan Mbak Angelika? Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Apakah air ketuban selama kehamilan itu dapat berkurang dengan sendirinya ya, Ibu? Kalau iya, penyebabnya itu apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus terkait dengan air ketuban. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa air ketuban itu sangat bermanfaat mulai dari untuk menjaga bayi agar tidak terkena benturan. Jadi kalau misalkan perut ibu agak terbentur sedikit, di situ masih ada bempernya untuk menahan. Kemudian juga di situ untuk latihan bagi bayi pada proses menelan. Dan nanti di proses persalinan, air ketuban itu adalah seperti pelumas, sehingga untuk memperlancar proses persalinannya.
Nah, pada air ketuban awalnya dia jumlahnya sedikit, kemudian akan meningkat sesuai dengan usia kehamilannya, dan dia akan bertahan pada kondisi yang normal. Jadi untuk ukuran yang normal di air ketuban adalah antara 500 sampai 1.500 mili ya. Kalau lebih dari itu kita katakan dengan hidramion, kalau kurang kita katakan dengan oligohidramion. Kalau yang dia kurang, biasanya pergerakan bayi akan terasa sakit oleh ibunya, jadi pergerakannya terasa sekali. Kalau yang banyak, maka perut ibu biasanya akan tampak besar, mengkilat, dan pergerakan bayi itu sampai kemana-mana muter-muter. Posisi bayi biasanya juga sering berubah-ubah. Di air ketuban itu kalau untuk normalnya secara fisiologis nanti akan berkurang sedikit demi sedikit ya, karena ada proses menelan oleh bayi. Jadi di dalam rahim bayi juga menelan untuk latihan di saluran pencernaannya. Sehingga pada kondisi air ketuban yang tidak normal, kita harus curiga mungkinkah ada kelainan pada saluran cerna si bayi. Nah, kok bisa Bu? Ya, dia akan menelan air ketubannya, makanya ketika bayi itu lahir biasanya ada ini ya bayi yang warnanya hitam. Ada yang mengatakan bahasa Jawa itu tai lowo seperti itu karena dia berwarna kehitaman. Itu adalah satu proses di mana bayi menggunakan organ pencernaannya untuk berlatih, sehingga kalau ada jumlah yang abnormal tadi, apakah mungkin ada kelainan ya, baik itu mulai dari organ mulut sampai ke daerah anusnya. Tuh, jadi secara normal dia memang akan berkurang ya. Istilahnya dia juga ini ya, dengan perkembangan bayi, berat badan bayi juga akan semakin nambah, besar bayinya nambah, air ketuban akan menyesuaikan. Itu yang penting. Sehingga ada bagusnya kita bisa menyarankan ibu untuk USG di trimester ketiga untuk mengetahui apakah air ketubannya cukup atau tidak, sehingga nanti juga bisa untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada si bayi atau tidak. Itu Mbak Angelica. Jadi memang secara dengan ini ya berarti pertambahan usia kehamilan. Kalau di usia aterem, jadi setelah 3 bulan akan mulai ada penurunan jumlah yang secara fisiologis karena juga diminum oleh bayinya. Kalau di awal-awal dia akan meningkat terlebih dahulu sesuai dengan usia kehamilan. Yang penting tidak terjadi oligo maupun yang polihidramion. Itu yang perlu kita deteksi untuk air ketubannya. Dan pastikan Ibu kalau yang sekarang untuk apa ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, memang kita anjurkan Ibu untuk tidak mengkonsumsi jamu. Jadi usahakan Ibu selama hamil pokoknya no jamu-jamuan. Entah itu mau jamu biar kuat rahimnya atau apa, pokoknya nggak boleh. Karena apa? Ada kecurigaan dari jamu yang dikonsumsi itu bisa menyebabkan air ketubannya keruh. Nah, bayangkan kalau air ketubannya kotor, keruh, kok diminum oleh bayinya, kan bayinya juga akan mengalami adanya penyakit ya, atau kita kenal dengan aspirasi mekonium. Resikonya apa, Bu? Biasanya akan menyebabkan gangguan pernafasan. Bayi lahir tidak bisa nafas, tentu resiko kematian akan lebih tinggi. Kalau Ibu mau minum jamu, boleh. Nanti kalau sudah bayinya lahir. Nah, jadi kalau yang sekarang suka jamu-jamu itu ya, kalau saya memang agak sulit minum jamu. Orang modern mungkin. Jadi sering ditegur, hamil 2 kali, persalinan enggak bisa minum jamu sama sekali. Jadi ya pakai obat-obat yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi boleh kalau mau pakai, mau galian rapat, galian singset, galian apalagi boleh, tapi kalau sudah melahirkan. Selama hamil no jamu, mau jamu apapun. Gitu nggih Mbak Angelica. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini suka yang minum Kiranti. Kalau untuk nggak hamil ya, mungkin ke penggunaan Kiranti itu kan untuk mengurangi dismenore ya,
dan juga untuk membantu kelancaran menstruasi, enggak masalah. Tapi kalau selama hamil biasanya jamunya itu kunir asem atau kunir asem sama apa ya? Kalau beras kencur kayaknya enggak, apa ya yang sering diminum oleh ibu hamil. Pokoknya enggak boleh ya. Mau jamu saset, mau jamu apapun, kalau Anda ketemu dengan ibu hamil, usahakan no. Katakan no untuk jamu selama hamil. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah on kamera, mungkin sinyalnya bagus juga. Bagi yang sinyalnya belum bagus, nanti bisa belajar kembali. Untuk checklist akan saya share di Healthy. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu sehingga pada saat kita tutorial waktunya tidak habis untuk penjelasan, tapi kita sudah latihan untuk pemeriksaan pada ibu hamil dengan menggunakan manekin ya, yang ya intinya mendekati kayak ibu hamil, karena di situ juga tidak ada airnya. Kalau yang ada airnya harganya lebih mahal lagi. Itu. Oke, baik, kalau belum ada pertanyaan lanjutan, mungkin untuk pertemuan yang hari ini terkait dengan pembahasan pengkajian data, ya baik itu subjektif maupun objektif, saya cukupkan sekian. Sedikit meresum, pengkajian data subjektif bisa kita lakukan pada ibu hamil tersebut atau bisa juga ke anggota keluarga yang mengantar ketika kondisi tidak memungkinkan. Kemudian data-datanya pengkajian pada awal kunjungan harapannya adalah lengkap, mulai dari biodata hingga ke pengetahuan yang sudah Ibu dapatkan. Kalau untuk kunjungan yang berikutnya, data-data yang di awal sudah kita dapatkan, kita tidak perlu mengkaji lagi, termasuk identitas nggak mungkin ya dalam waktu 2 bulan kemudian Ibu berganti identitas, nggak mungkin, kecuali mungkin operasi plastik. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita ada 4 cara, ada inspeksi dengan cara melihat, ada palpasi, kita ada beberapa bagian yang akan kita raba, mulai dari ini ya daerah kelenjar tiroid itu akan kita raba, nggak cuma kita lihat. Payudara akan kita raba, ketiak kita raba, daerah perut untuk palpasi leopodnya, kemudian juga pada kaki. Kalau udem itu nggak cuma dilihat, tapi harus kita raba. Begitu juga dengan varises untuk memastikan memang ada ini ya apa itu pembesaran untuk pembuluh-pembuluh di daerah kaki. Kemudian ada inspeksi palpasi perkusi untuk pemeriksaan ketuk seperti refleks patella hanya kita lakukan jika atas indikasi. Kemudian ada auskultasi. Auskultasi di sini kita mulai dari pemeriksaan tekanan darah ya. Anda harus pakai stetoskop untuk mengetahui sistol dan diastolnya. Kemudian auskultasi yang kedua adalah kita memeriksa denyut jantung janin. Tadi bisa menggunakan yang tradisional atau linek dan ada yang menggunakan lebih modern, baik itu untuk bayi atau bisa juga dengan menggunakan Doppler. Tapi karena untuk kalau Doppler kan harus ada ini ya bayinya asli baru bisa kita dengar sisinya. Jadi besok kita latihan pakai yang linek, ada kayu dan juga ada yang dari aluminium. Mungkin itu materi untuk hari ini ya terkait dengan pemeriksaan ibu hamil. Kalau ada pertanyaan nanti bisa berlanjut pada sesi berikutnya atau pada saat nanti kegiatan tutorial yang kita lakukan. Untuk yang pengkajian data subjektif mungkin tidak ditutorialkan ya, jadi nanti bisa berlatih dengan teman sendiri karena sekedar anamnesa. Kalau untuk yang tutorial nanti akan kita spesifikkan ke yang membutuhkan pemeriksaan. Gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk materi mungkin ditunggu sedikit ya untuk saya upload di Healthy. Terima kasih untuk teman-teman semua, tetap sehat, tetap jaga kesehatan.
prokesnya juga tetap dilaksanakan sehingga pada saat tutorial tidak ada yang mengalami kendala. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tetap semangat. Mohon izin live dari Zoom, nggih. Oke, Ibu. Oke, Ibu.